masih aktif dalam rangka kita ingin mewujudkan pembangunan yang merata. Menjadi salah satu wacana atau wahana untuk kita belajar mengenal alam kita. Kita ingin mengangkat Geopark Jogja menjadi UNESCO Global Geopark gitu. Apa yang dia dengar dari internet, dari publikasi itu saja. Mereka tidak melakukan penilaian ke kita. Sebuah geopark tidak hanya sekedar wilayah dengan lanskap yang indah, tetapi harus memiliki warisan geologi yang signifikan secara ilmiah di tingkat internasional. Di daerah istimewa Yogyakarta, Geopark Jogja telah mencapai tonggak penting dengan penetapan Geopark Jogja sebagai geopark nasional. Saat ini fokus kita beralih ke tahapan yang lebih tinggi, yaitu pengusulan Geopark Jogja untuk dapat diakui sebagai UNESCO Global Geopark. Tujuan utama dari penelitian The International Significant Value of Geopark Jogja adalah untuk memvalidasi nilai ilmiah geologi tersebut, bukan hanya untuk menilai keindahan atau potensi pariwisatanya. Lalu, bagaimana upaya untuk meningkatkan taraf warisan geologi menjadi berstandar internasional? Saksikan podcast saya sesaat lagi bersama dengan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Rembuk Jogja sekalian, senang sekali berjumpa lagi dengan saya Andra Puspitaloka dalam podcast Rembuk Jogja. Dan kali ini podcast kita akan membahas tentang The International Significant Value of Geopark Jogja. Dan kali ini saya nggak sendiri, saya sudah ada 4 narasumber yang luar biasa pada hari ini. Kita akan berkenalan bersama-sama dengan penelaah teknis kebijakan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Thomas Sumaryono STMSC. Salam kenal Pak Thomas. Sehat Bapak? Sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Lalu juga ada dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Sumber Daya Geologi BRIN, Bapak Insinyur Hanang Samudra MSI. Selamat datang Bapak, salam kenal. Selamat sore Mbak Andra, Sehat, terima kasih. Bapak. Alhamdulillah. Ada juga Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Pengda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Insinyur Sutarto MT. Selamat datang Bapak, salam kenal. Selamat sore Mbak Andra, selamat sore, salam kenal juga. Sehat, Terima kasih, Bapak, ya? Sehat selalu, amin. Ya. Dan juga Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Andes Tuardi. Bapak, salam kenal Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam kenal Mbak Andra, Sehat, Bapak Bapak. Tarto, Pak Thomas, Pak Hana. Salam kenal juga, dan Pak pemirsa Bakti. Jogja, Rembuk Jogja. Luar biasa. Ini saya dikelilingi bapak-bapak yang luar biasa hari ini. Mungkin kita semua juga tahu ya, Sobat Rembuk juga Jogja juga sudah tahu bahwa bulan Mei kemarin Geopark Jogja tempat juga dinobatkan sebagai Geopark Nasional. Nah ini akan ada ternyata rencana untuk ke ranah internasional. Nah ini mungkin Bapak-Bapak bisa cerita sedikit seperti apa peran dan juga kebijakan dari masing-masing segmen begitu Bapak. Mungkin dari Pak Thomas dulu boleh, silakan Bapak. Mbak Andra. Jadi kami di Biro PIW P2 Setda DIY, ini terutama kita berperan sesuai dengan tupoksi kami Mbak. Kami itu sebagai fasilitator kebijakan. Selain dengan itu bahwa kita kebetulan juga menjadi sekretariat Badan Pengelola Geopark Jogja. Jadi kita berperan juga melaksanakan fungsi-fungsi dari sekretariat dan pengelolaan Geopark Jogja. Demikian Mbak. Oh baik, jadi untuk pengelolaannya itu ternyata ada di Biro PWP PWP sendiri ya. Kalau iya. Pak Hana mungkin ada tambahan, kalau dari BRIN seperti apa perannya Pak Iya. dalam
Barangkali- Geopark Jogja sendiri. Terima kasih Mbak Andra. Barangkali tak kenal maka belum sayang. Betul. BRIN itu Badan Riset dan Inovasi Nasional gitu, yaitu belum lama terbentuk. Nah ini suatu institusi yang cukup besar. Dan di bawahnya itu ada yang eselon 1, kesetaraannya itu organisasi riset. Nah kemudian di bawah itu ada pusat riset. Nah unit yang paling kecil itu adalah kelompok riset. Nah saya sendiri itu dari pusat riset sumber daya geologi. Jadi mengkhususkan diri di geologi, sementara kelompok fungsional peneliti yang ada di situ itu urusannya itu dengan 3G. Wah, 3G itu Apa itu Pak? geodiversity, geoheritage, warisan geologi, geodiversity itu keragaman geologi, dan geopark. Dan Geopark. Nah di situ banyak sekali tugas dan fungsi dari BRIN. Mungkin suatu saat nanti kita bisa cerita banyak mengenai BRIN ya, tetapi terkait dengan warisan geologi dan usaha ayunan langkah dari Geopark Nasional Jogja untuk menuju UNESCO Global Geopark. Nah, ini mungkin kita jayakan, kita perkasakan sesuai dengan tusi dari kami, yaitu kolaborasi riset. Kuncinya hanya itu saja. Satu itu lah, monggo kita bersinergi, nanti ada bapak-bapak sekalian. Nah kita berkolaborasi di sini, tentunya impian raihan kita untuk menjadi anggota UNESCO Global Geopark itu pasti akan terlaksana. Betul. Gitu Mbak. Ini cita-cita Sementara jangka itu panjang ya Pak ya. Karena baru kemarin nih ditetapkan sebagai nasional, secara nasional begitu ya Pak ya. Dan ini sudah bercita-cita untuk ke ranah internasional, luar biasa. Untuk kebijakan yang sudah dilakukan apa saja Pak? Yang berkaitan dengan? Berkaitan dengan ke ranah internasional ini. Untuk ke ranah nasional, kan berawalnya itu kan kita dari warisan geologi. Betul. Gitu. Gak apa-apa ya, kita cerita saja dulu warisan geologi itu apa. Kita terima warisan itu senang, tapi warisan geologi ini yang Pak Tarto nanti yang akan banyak membantu. Jadi kita itu tahu ada fenomena geologi. Gitu. Fenomena geologi itu misalnya itu ada batuan, ada mineral, ada fosil, ada struktur geologi, ada bentang alam. Nah itu masing-masing komponen geologi itu tadi, itu mempunyai sesuatu yang lebih. Dia sebagai warisan. Nah, itulah yang namanya warisan geologi. Nah, geopark itu dibangun melalui warisan itu dulu. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Menteri SDM selaku pengampu dari warisan geologi. Di situ ada peraturannya, kemudian di Kemenkan itu sudah ditetapkan tahun 2021. Ada warisan geologi, fenomena geologi yang sangat penting yang ada di Jogja. Nah, berdasarkan itulah itu menjadi komponen utama untuk maju. Bukan selangkah, tapi itu yang paling tinggi menjadi UNESCO Global Geopark, gitu loh Pak. Nah ini ya kriterianya nanti akan kita ceritakan dulu, nanti mungkin akan elok ya. Kalau itu cerita geologi saja dulu itu dari Pak Tarto, kan nanti kalau saya nanti cerita geologi nanti nggak ngendas-ndasi orang Jawa bilang. Betul nih, nah Pak Tarto nih mungkin ya, peran dari IAGI sendiri Pak untuk menjadi geopark bertaraf internasional UNESCO ini seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Andra. Jadi Ikatan Ahli Geologi Indonesia itu organisasi profesi yang mewadai para ahli geologi. Jadi kami pengurus daerah istimewa Yogyakarta itu anggotanya cukup banyak. Kebetulan kami kan di Jogja itu ada 4 universitas, di mana ada program studi geologi. Jadi UGM, UPN, kebetulan saya dari UPN, Veteran Yogyakarta, kemudian ITNJ dan Universitas Agrin Indonesia itu. Seperti disampaikan Pak Hanang tadi, di sini cukup banyak warisan geologi ya. Karena kami itu organisasi profesi geologi ya. Tentu saja kami siap untuk nanti berperan membantu Badan Pengelola Geopark Jogja kan. Kita sudah ada berita acara kemitraan ya yang ditandatangani Badan Pengelola Geopark Jogja dengan IAGI Pemda Jogja. Intinya kami sudah cukup banyak dilibatkan, mulai dari dulu waktu mengidentifikasi warisan-warisan itu, geosite ya, sampai kemudian puncaknya kita ditetapkan menjadi geopark nasional, sehingga kami siap kalau saat ini kita akan melangkah menuju UNESCO Global Geopark. Ya. Jadi kami siap untuk itu, untuk mendukung Badan Pengelola Geopark
Jogja kan itu. Jadi perannya seperti apa? Ya pertama peran kami kan sebagai para peneliti dan para pendidik kan. Jadi kami siap nanti khususnya untuk mengidentifikasi warisan-warisan tersebut di dalam menggali mana yang mempunyai nilai internasional yang signifikan gitu Pak. Jadi nanti kami akan melakukan berbagai kegiatan penelitian terkait untuk mensupport ini gitu Pak. Yang kedua, karena kami juga sebagai pendidik ya kami siap untuk melakukan sosialisasi, menyampaikan kepada para siswa, masyarakat terkait dengan rencana Geopark Jogja menjadi UNESCO Global Geopark Pak. Oke, ternyata berarti banyak sekali lini yang terlibat seperti itu ya Pak ya sebenarnya ya. Ya. Baik dari kampus, masyarakat maupun dari peneliti sendiri. Ya. Gitu. Kalau untuk support sendiri dari Komisi C DPRDI seperti apa Pak Wardi? Ya, Mbak Andra, hari ini saya benar-benar senang bersyukur kehadirat Allah karena ketemu beliau ahli geologi ini Pak Tarto, ketemu Pak Hanang dari BRIN, kemudian penata kebijakan Pak Thomas yang dari Biro PIW. Jikalau kita bisa mensyukuri nikmat yang kita terima dari Tuhan yang Maha Kuasa itu, bahwa Geopark ini sesungguhnya adalah bukan warisan yang kecil, bukan warisan yang tiada arti, tetapi sesuatu banget yang besar maknanya, yang besar artinya dalam era kita melakukan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, karena pentingnya kita harus mensyukuri. Ini kan kita harus mengenal dulu, duit tenan po Jogja iki, Geopark, apa yang menjadi potensinya ini. Nah, dengan begitu kemarin akhirnya pemerintahan daerah menurut Undang-Undang 23 ini Mbak, tahun 2014, ini kan ada gubernur, ada legislatif, ada DPRD nih. Kita sudah membuat namanya peraturan daerah. Peraturan daerah nomor 1 tahun 2025. Tesenggal Pak Tarto, tesenggal nih Pak Hanang, tesenggal ya Pak Thomas ya, karena baru kemarin ini perdana kita putuskan bagaimana sebenarnya Geopark ini bisa kita kelola dengan baik. Di saat kita melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah ini, tentu kita melibatkan masyarakat, kita melibatkan para ahli, dan akhirnya disepakatilah itu antara gubernur dengan legislatif tentang pengelolaan Geopark yang ada di DIY dengan Perda nomor 1 tahun 2025. Secara legalitas Mbak sini, artinya kita sudah ada pengakuan terhadap Geopark yang kita miliki. Nah, di saat kita konsultasi ke Jakarta, ibu kepalanya ini dari Malang, namanya saya lupa itu, beliau sangat bersemangat dalam rangka menerima kita dan mengelola konservasi terhadap geopark yang kita punya dengan komprehensif. Setelah mereka yang ada di Jakarta melalui instansinya apa Pak Thomas namanya? Lupa saya. KNIU. Ya? KNIU. Ya. Ya itu betul, mengakui terhadap geopark kita secara nasional, kita mendorong juga bagaimana internasional UNESCO ini bisa mengakui. Pak Ibu dari Malang itu yang menjadi pimpinan yang ada di Jakarta itu sangat bersemangat itu untuk memfasilitasinya. Apalagi tadi kita dengarkan Pak Tarto ya Pak Thomas ya, kita beliau dari Ikatan Para Ahli, ini kan profesinya ada di Geopark itu Mbak. Juga dari Pak Brin, Pak Hanang ini tadi. Nah, kalau kita bisa duduk bareng bersatu padu kayak ini, kami yakin nanti bagaimana kita akan mengembangkan terhadap potensi yang kita punya. Geopark ini nanti akan ada jalan menuju apa Pak Tarto namanya? Menuju UNESCO Global Geopark. Ada jalan untuk lebih cepat menuju UNESCO Global Geopark. Amin, amin, amin. Kira-kira itu, Mbak Andra. Jadi ini sebuah cita-cita yang sangat besar, begitu ya, Sobat Rembuk ya, setuju ya? Jadi ini sebuah cita-cita yang sangat besar yang mungkin tidak cukup hanya kita, ya. Jadi kita harus saling bersinergi, berkolaborasi bersama-sama untuk mencapai tujuan itu. Nah, tapi untuk strateginya sendiri nih mungkin Pak Thomas boleh diceritakan seperti apa strategi untuk kita menuju ke global sendiri, Pak? Kalau untuk strategi ya,
menurut kami yang perlu kita lakukan adalah yang pertama itu optimalisasi geowisata berbasis masyarakat, Mbak. Oke. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kapasitas masyarakat terkait dengan konservasi. Dan yang selanjutnya adalah kita berusaha untuk meningkatkan infrastruktur yang ramah lingkungan, Pak. Seperti itu. Oke, jadi keterlibatan Sobat Rembuk ini sangat diperlukan begitu ya Pak ya, Ya, untuk betul sekali. salah satunya untuk strategi kita Karena Geopark mencapai. itu kan sebuah wadah atau program yang sifatnya multiplayer gitu loh. Betul. Tidak bisa dilakukan sendiri oleh kami, tapi butuh peran dari banyak pihak, Mbak. Betul, dukungan-dukungan. Salah satunya Ya, tadi juga betul. ada dari BRIN, lalu juga ada dari IAGI dan juga tentunya Dewan. dari Pemda dari Istimewa Yogyakarta. Untuk tantangannya sendiri Pak, mungkin boleh cerita sedikit Pak Hanan, mungkin tantangan kedepannya ini seperti apa kira-kira Pak untuk secara global? Nggih, terima kasih. Barangkali kita perlu tahu dulu warisan geologi itu apa toh sebenarnya kan gitu ya. Tadi meskipun sudah sedikit terkuak itu. Jadi warisan geologi itu sebenarnya kekayaan hakiki yang dimiliki oleh daerah, Pak. Jadi itu memang betul-betul kekayaan hakiki, bukan dari mana-mana tapi daerah. Betul. Sehingga sudah sepantasnya, sudah seelok-eloknya gitu. Itu adalah daerah yang yang mengangkat itu semua. Nah, kita seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Walji ya, kita itu perlu kolaborasi dari banyak pihak, masing-masing dengan sisi masing-masing mengatakan. Nah, strategi yang pertama ya tentunya memperkuat kolaborasi itu tadi, gitu. Lalu kita tahu bahwa penelitian ini kan terus berjalan terus, gitu. Geopark nanti kalau sudah jadi warisan geologi, kemudian akan menjadi ke geopark. Kata geo di situ itu bukan berarti geologi, tapi geo dalam arti utuh bumi ini. Oke. Pak Tarto nanti akan banyak cerita bahwa bumi kita itu terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu. Nggak bisa kebayang kita, 4,5 miliar tahun yang lalu. Nah, apa tidak, itu Pak Tarto nanti. Oke, Tapi baik. benarnya lah, karena itu ada banyak buktinya. Nah, itu lapo menjadi batuan. Nah, di atas batuan itu akan tumbuh kehidupan. Ada manusia, ada ada Makhluk hidup yang lainnya ya Pak. flora fauna dan lain sebagainya. Nah, inilah yang akan dikenali oleh geopark. Masing-masing tadi ada batuan yang lapuk segala macam. Kalau kita mengerucut ke ke warisan geologi, nah itulah yang perlu untuk dibangkitkan sejak dulu. Nanti kita akan sampai seberapa jauh peluangnya itu. Apa saja sih warisan geologi yang memang bisa go internasional nanti. Nanti mungkin kita akan sampai ke situ nanti. Baik Pak Hana. Jadi mungkin Sobat Rembuk Jogja ini udah penasaran ya. Kira-kira apa saja warisan yang mungkin nanti bisa kita angkat untuk kita ajak secara global begitu ya untuk Geopark Jogja sendiri. Nanti akan kita lanjutkan ke segmen selanjutnya setelah jeda berikut ini. Wajah-wajah yang ceria dan senyum-senyum kebanggaan. Inilah mereka, pemilik dan penjaga warisan agung bumi Yogyakarta. Dari mata mereka, terpancar harapan akan masa depan. Geopark Jogja bukan sekedar rumah bagi mereka, namun sebuah tempat nyawa budaya dan mata pencaharian untuk menyambung kehidupan dan memutar roda ekonomi di komunitas setempat. Untuk mereka, alam adalah sumber kehidupan. Awal dari segala rantai fenomena yang terjadi, di sanalah mereka menautkan setiap nafas dengan hembusan angin dan setiap denyut nadi dengan detak tanah. Dari tetesan embun pagi yang menyuburkan padi di sawah, hingga letupan dahsyat lahar Merapi yang mengajarkan kekuatan dan kehati-hatian. Dan kini, Geopark Jogja tidak hanya sebuah pengakuan, tapi adalah komitmen. Komitmen kita bersama untuk merawat setiap jengkal tanah, setiap cerita batuan, dan setiap hembusan angin. Warisan untuk kini dan generasi yang akan datang. Mari bersama kita menjaga, merawat, dan bangga akan bumi kita pertiwi. Geopark Jogja, pesona lestari kebanggaan negeri.
Baik Sobat Rebuk Jogja, tadi sudah kita bahas peran dari masing-masing stakeholder terkait dengan the international significant value of Geopark Jogja. Selanjutnya akan kita bahas lebih dalam lagi, kira-kira warisan geologi apa saja yang mungkin bisa kita bawa untuk ranah internasional ini. Mungkin Pak Tarto boleh dijelaskan warisan seperti apa saja yang bisa kita bawa, Pak? Ya, terima kasih Mbak Andra. Seperti kita ketahui bahwa Geopark Jogja itu mempunyai 15 site geoheritage ya. Artinya memang saat ini kan kami di Pengda itu baru saja membagi kelompok para ahli itu. Kan setiap geosite itu kan ada arti geologi memerlukan keahlian tertentu gitu. Kita sudah buat surat keputusannya siapa saja dari UPN, UGM, ITNJ yang nantinya akan menggali, mengangkat signifikan value yang internasional itu gitu. Tetapi sebelum itu pun kita sebenarnya sudah bisa membuat atau mempunyai gambaran itu. Kira-kira geosite mana saja yang bisa atau mempunyai arti international significant value gitu Mbak Andra. Paling gampang sekarang Gunung Merapi misalnya. Gunung Merapi itu mempunyai arti yang penting dan unik, baik secara nasional maupun internasional gitu Mbak Andra. Yang pertama, Gunung Merapi itu merupakan salah satu gunung yang paling aktif di dunia gitu. Jadi cukup aktif. Kemudian Gunung Merapi juga mempunyai keunikan letusan sendiri. Jadi pada umumnya kan dia merupakan guguran lava dari sebuah dome yang biasanya kemudian kita mengenal sebagai wedus gembel dan kemudian membentuk lahar tuh. Lah, lahar itu juga sekarang ini digunakan sebagai nomenklatur sebuah endapan untuk seluruh gunung api di dunia itu. Dan itu asalnya dari Jogja, dari Gunung Merapi. Artinya itu kan sudah internasional sebenarnya kan. Kemudian juga Merapi punya kaitan dengan pembentukan gumuk pasir di Parangtritis itu. Jadi gumuk pasir Parangtritis itu satu-satunya gumuk pasir di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara barangkali itu. Itu saja kan sudah mempunyai arti yang signifikan Mbak Andra. Dan barangkali juga unik karena material gumuk pasir pun itu juga terkait dengan letusan Gunung Merapi itu. Jadi itu kan sesuatu yang unik juga. Kalau kita melihat gumuk pasir yang lainnya di Sahara, Gobi itu kan tidak terkait dengan gunung api kan itu tuh. Jadi itu kan juga sangat unik gitu. Itu dan mempunyai arti signifikan. Kemudian juga geosite tebing breksi kan. Tebing breksi itu walaupun namanya breksi tapi dalam istilah geologi sebenarnya itu yang utama itu disusun oleh material batu apung atau pumice itu. Pumice itu sebenarnya kan sebuah batuan yang banyak lubang-lubang gasnya yang mengindikasikan bahwa saat meletus dulu itu gasnya besar dan memberikan tekanan yang luar biasa. Sehingga produknya yang tebal itu letusannya luar biasa waktu itu kemudian mengubah landscape Jawa khususnya bagian selatan ini. Jadi itu punya arti yang luar biasa. Artinya kita bisa membayangkan mungkin relatif ya mendekati letusan Toba ya, atau letusan yang membentuk endapan Ignimbrite di Yellowstone Amerika dan sebagainya. Itu juga sudah sebelum diteliti pun sepintas orang geologi sudah tahu ini punya arti internasional yang signifikan itu. Kemudian terakhir itu saya dengar juga di Batu Lempung Nanggulan ya Mas Anang itu ditemukan foraminifera fosil jenis baru itu Pak. Jadi terakhir kemarin dari informasi peneliti UGM itu ada ini penemuan fosil jenis baru dan itu juga otomatis juga mempunyai arti internasional yang signifikan. Yang lainnya ya nanti setelah dilakukan penelitian lebih detail mudah-mudahan banyak digali banyak internasional signifikan value lainnya itu Pak Andra itu. Baik, berarti sebenarnya sudah cukup banyak ya Pak Tarto ya di Yogyakarta. Banyak. Penelitian internasional pun sebenarnya Merapi juga cukup banyak kan sebenarnya kan itu. Jadi sebagian sudah beberapa geosite sudah
sudah mencerminkan bahwa kita sebenarnya sangat layak untuk diangkat menjadi UNESCO Global Geopark itu Mbak Andra. Betul. Baik. Kalau pandangan dari Pak Wardi sendiri Pak, selaku dari Komisi C DPRD DIY terhadap warisan geologi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini bagaimana Pak yang dikelola melalui Geopark Jogja sendiri? Iya, jadi Jogja ini istimewa ya Mbak Andra ya, Bapak-Bapak sekalian. Sehingga sumber daya manusianya ini punya kemampuan dalam rangka untuk melakukan konservasi dengan budaya bahasa Jawa yang luhur, yaitu Hamemayu Hayuning Bawono. Ini mengandung sebuah makna bahwa geopark yang kita punya seperti yang dijelaskan oleh Pak Tarto ini sebenarnya dalam rangka kita untuk melakukan konservasi diharapkan sesungguhnya punya nilai dan andil yang cukup besar dalam rangka ngerso dalem ataupun gubernur yang ada di DIY ini kemudian membangun kawulanipun, membangun masyarakatnya untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Di samping geosite yang tadi diindikakan oleh Pak Tarto ini, sedikit yang belum disinggung mungkin yang filosofi ya Pak Tarto ya. Iya. Bahwa kita ada Tugu, kita ada Keraton Jogja, kita ada Kandang Menjangan, yang sesungguhnya merupakan sumbu filosofis terhadap geosite yang ada di Jogja, yang itu semua punya makna yang luar biasa. Tadi diindikasi Pak Tarto, Gunung Merapi meletus, mengeluarkan lahar, kemudian ada pasir yang sampai berhentinya di pantai selatan sana, Mbak. Bentuk gumuk pasir. Yang akhirnya sekarang menjadi sebutannya gumuk pasir, yang ternyata punya value global gitu ya Pak Tarto ya. Nah, ini kan sesuatu banget sesungguhnya. Nah, peran masyarakat, peran manusia, peran para ahli, ini harapan kami memang nanti kemudian bisa terpadu, Pak. Bagaimana bisa bersama-sama dengan memperhatikan lingkungan yang ada itu bisa melakukan konservasi dalam rangka tadi pembangunan menuju pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Loh, kan butuh anggaran Kang Warti. Ya, betul. Itu nanti akan kita sampaikan pada saat nanti, Mbak. Jadi mungkin segmen yang keberapa gitu tadi, nanti kita akan bicara anggaran. Artinya begini bahwa kalau kita sudah sepakat membuat sebuah peraturan daerah, di sana adalah ada konsekuensi yang ini sesungguhnya merupakan sebuah tekad bersama yang kita kehendaki antara pemerintah dalam hari ini gubernur dengan jajarannya dan kami legislatif ya dengan seluruh komponen yang ada. Kira-kira begitu, Mbak Andra. Menambahkan sedikit, artinya tadi disinggung terkait dengan filosofi itu. Betul. Saya kira juga Merapi itu sangat terkait dengan sejarah Mataram juga. Betul. Artinya kan kita kan mendapati banyak candi-candi ya. Karena kemarin kayaknya kita semuanya kan melihat dari dekat candi-candi yang terkait dengan sejarah Merapi juga. Betul. Ya. Jadi itu pun juga mempunyai arti yang sangat signifikan kalau nanti digali gitu, Pak. Betul. Jadi ada arti filosofisnya, Pak. Iya. Bakat. Sebenarnya banyak sekali dan ini Banyak bisa sekali. nanti malam kayak Pak. Kita akan bahas ya, makin banyak lagi yang dibahas. Cuma saya penasaran nih Pak Thomas, mungkin ada nggak sih Pak tantangan-tantangan yang dihadapi begitu ya selama ini untuk dari kemarin Geopark Jogja menuju nasional, sekarang rencananya ingin ke ranah internasional, seperti apa tantangan-tantangan? Terima kasih Mbak Andra. Dan ini terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Suwardi ya. Betul. Tantangan pertama apa Mbak? Pendanaan. Pendanaan, betul. Karena ketika kita naik level ke internasional gitu, tentu skala kegiatan yang kita laksanakan menjadi lebih luas atau lebih besar, tentu butuh pendanaan yang cukup besar. Betul. Gitu. Selain itu juga tantangan lain adalah kesadaran masyarakat masih beragam, Mbak. Belum semua masyarakat di Jogja itu menyadari arti penting dari warisan geologi. Betul. Tapi kita bersyukur bahwa sekarang dengan adanya Geopark ini semakin banyak orang yang peduli dan sadar akan pentingnya warisan geologi. Kita sudah melihat contohnya Mbak, seperti misalnya Brexing ya. Yeah. Dari masyarakat yang dulu menambang dan mengekstraksi, sekarang sifatnya
tidak mengekstraksi, tidak bekerja sebagai kerja tambang, tapi geowisata, Konservasi, Pak. nilai konservasi. Jadi saya kira dengan adanya geopark ini kita bisa mengubah pola pikir masyarakat yang tadinya beragam, semakin lama akan semakin sadar akan pentingnya pelestarian alam sesuai dengan tadi yang disampaikan Pak Suwardi, konsep Memayu Hayuning Bawono, Betul. mempercantik kecantikan alam. Jadi Iya. sebenarnya kita patut bangga Mbak sebagai orang Jogja. Ternyata Pengadilan Mangkubumi itu sudah mengerti geopark sebelum ada program geopark ini Mbak. Betul. Sudah punya falsafah melestarikan alam seperti yang diprogramkan oleh UNESCO. Luar biasa sekali Mbak. Oke. Jadi sebenarnya dari dulu sepertinya sudah Iya. tergambarkan begitu Pak ya, seperti Tanpa apa. geopark pun sebenarnya Jogja itu sudah menggunakan prinsip geopark. Betul, Iya. betul. Mungkin Pak Hanang ada tambahan mungkin Pak, kalau untuk dari BRIN sendiri Pak melihat Geopark Jogja ini sebagai geopark nasional untuk dapat meningkatkan standarnya menjadi warisan geologi bertaraf internasional seperti apa ini Pak? Iya, jadi tadi hanya menggarisbawahi saja apa yang saya sampaikan Pak Tarto, kemudian disampaikan oleh Pak Wardi, Pak Thomas, gitu. Jogja itu memang istimewa, Pak. Tidak hanya istimewa dari budaya, udah dikenal ya. Ternyata geologinya itu juga istimewa. Disampaikan oleh Pak Tarto tadi, kita itu punya produk Gunung Merapi. Kemudian proses geologi dia menghasilkan sesuatu pasir. Diangkut oleh Sungai Opak ke selatan, diendapkan nantinya itu menjadi gumuk pasir. Kita tahu Merapi itu adalah tipe gunung api di dunia Betul. yang diakui. Jadi untuk Gunung Merapinya sendiri itu sudah internasional tipe, ya? signifikan, bermakna. Nah, kemudian bentukan yang ada di selatan yang namanya gumuk, Pasir. itu juga mungkin hanya satu-satunya, apalagi tipe Barhan ya, itu tidak banyak yang dimiliki. Tadi menarik. Makanya dari geologi ini kita akan keistimewaannya ada di mana. Sudah disinggung tadi sama Pak Tato ya, bahwa ini akan sebuah geopark sebenarnya itu menginginkan adanya tema. Tema itu sebenarnya branding. Kalau kita ingin mengenal geopark Jogja itu apa toh brandingnya? Nah ini brandingnya itu adalah sumbu imajiner Merapi sampai dengan Parangtritis. Betul. Di mana di bagian tengahnya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wardi, ada sumbu filosofi mulai dari Tugu Golong Gilik, kemudian Keraton, kemudian di Kelambung Rapia. Nah, ini satu kesatuan lurus. Nah tema itulah yang akan kita angkat menjadi branding. Sekarang apa sih tantangan dan peluangnya? Gitu. Tantangan dan peluangnya tentunya kita perlu mengetahui dulu. Ada nggak persyaratan untuk menjadi geopark global UNESCO? Oke. Apa tujuannya? Nah itu kalau dua hal pokok ini kita bisa nganukan, tentunya itu menjadi suatu tantangan ya, dan Oke. itu akan menjadi apa yang akan kita rempuh nantinya. Baik, Pak Hanang disimpan dulu Pak Hanang. Oke. Dua hal pokok tadi, Sobat Rembuk Jogja nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Jadi seperti apa sih sebenarnya tantangannya begitu ya? Akan kita kembali lagi setelah segmen berikut ini. Sobat Rembuk, tahukah Anda bahwa gumuk pasir yang ada di pantai Parangtritis, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari sumbu imajiner? Lebih dari sekedar keindahan alam, gumuk pasir Parangtritis memiliki makna mendalam. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari sumbu imajiner Yogyakarta, yaitu sebuah garis lurus yang menghubungkan Gunung Merapi di utara, Keraton Yogyakarta di tengah, dan Pantai Parangtritis di selatan. Filosofi sumbu imajiner melambangkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Filosofi sumbu imajiner juga menjadi simbol tata ruang daerah istimewa Yogyakarta yang syarat makna filosofis dan spiritual. Gumuk pasir diyakini sebagai penyeimbang energi dari utara, melengkapi keseluruhan tatanan makrokosmos. Konsep sumbu imajiner dan filosofi Memayu Hayuning Bawono yang dicetuskan Pangeran Mangkubumi terbukti masih relevan hari ini. Hal yang telah tercetus berabad silam bahkan dikaitkan dengan proses pembentukan bumi Yogyakarta. Visioner dan jeniusnya Pangeran Mangkubumi terlihat dalam memilih lokasi Yogyakarta saat perjanjian Giyanti ditandatangani. Visi beliau terkait sumbu imajiner atau poros hayal terbukti benar adanya dan bukan sesuatu yang imajiner atau hayalan.
Hal ini dapat dijelaskan secara logis dengan ilmu geologi saat ini. Poros atau sumbu tersebut pada kenyataannya dapat dikatakan sebuah poros atau sumbu yang hidup. Dikatakan hidup karena erupsi Gunung Merapi masih sering terjadi sampai hari ini, dan hasil material muntahan Gunung Merapi secara pasti masih mengalir melalui sungai-sungai yang mengapi Yogyakarta dari belahan utara Yogyakarta menuju Laut Selatan. Material pasir Gunung Merapi yang dibawa oleh sungai-sungai yang berlabuh di Laut Selatan membentuk gumuk pasir Barhan. Pembentukannya melalui serangkaian proses istimewa yang melibatkan material Gunung Merapi yang terbawa sungai, angin Laut Selatan, dan deretan pegunungan Sewu yang ada di pantai selatan Yogyakarta. Proses pembentukan yang merupakan fenomena langka, selain fenomena langka lain bahwa gumuk pasir Barhan terbentuk di daerah tropis basah. Baik, Sobat Rembuk Jogja, tadi sudah kita bahas bersama tentang beberapa persyaratan pokok yang harus dipenuhi untuk signifikansi nilai ilmiah internasional yang harus ditunjukkan oleh Geopark Jogja. Nah, kita lanjut lagi nih Pak Hanang. Tadi sempat kepotong, kira-kira 2 hal pokok itu apa aja sih Pak? Iya. Jadi ini kan kita akan meraih impian kita dan apa dia akan berhasil, insya Allah gitu. Itu kita dari nasional ini nanti akan menjadi global. Nah ini UNESCO itu mensyaratkan ada 4 hal pokok yang harus dipenuhi oleh calon UNESCO Global Geopark. Ya, ada 4 hal pokok. Kalau kurang dari 1 aja itu mungkin akan menjadi pertanyaan gitu. Ya. Yang pertama itu adalah memiliki warisan geologi yang berskala internasional. Tadi sudah disebutkan potensinya ada 15 tadi. Betul. Nanti kita tinggal eksplor aja mana yang nasional atau semuanya mana yang internasional. Nah, kemudian yang kedua itu mempunyai pengelola yang sah. Jadi ini harus dikelola karena ini sebuah konsep, gitu. Jadi harus ada pengelolanya. Lalu yang ketiga itu memiliki visibilitas yang memadai. Visibilitas itu adalah sesuatu sarana prasarana yang bisa dilihat, dirasakan oleh masyarakat setempat maupun pengunjung. Karena nanti biasanya itu akan kita buka beberapa warisan geologi tadi itu menjadi objek dan daya tarik wisata. Sehingga wisatawan itu akan datang itu merasakan, oh saya itu ada di kawasan Geopark. Nah, apa bentuk fasilitas, visibilitas itu tadi. Misalnya itu adalah gerbang masuk. Kita tahu Jogja itu bisa dicapai dari arah Semarang, bisa dicapai dari arah barat, bisa dicapai dari arah timur, selatan ya nanti kita. Nah itu di tempat-tempat masuk tadi itu alangkah indahnya kalau di situ ada gerbangnya. Selamat datang atau Anda memasuki kawasan Geopark Jogja. Ya. Lalu karena di Geopark ini kita menjual dalam tanda kutip warisan geologi, tidak hanya warisan geologi, tapi yang non geologi juga, ada biologi, ada budaya segala macam. Tiap-tiap site, tiap-tiap situs itu supaya bisa dikenal oleh banyak orang, itu harus ada keterangannya, namanya itu panel interpretasi. Itu wajib ada, jadi harus ada, jadi itu termasuk visibilitas. Kemudian kita punya pusat informasi Geopark, pusat informasi geologi, dan banyak sekali. Itu semuanya itu mencirikan yang namanya visibilitas. Betul. Lalu yang ketiga itu aktif di dalam jejaring. Karena di dalam jejaring Geopark ini kita itu bisa saling belajar. Kita itu bisa saling tanya, kok bisa toh Jepang itu bisa lebih maju. Nah, itu kita semua bisa bisa belajar semuanya di situ. Lalu yang keempat ini semuanya itu dimaksudkan untuk menumbuhkan nilai ekonomi setempat. Yang paling enak, yang paling mudah dan biasanya umum dikerjakan itu adalah melalui pariwisata. Nah, itu ada 4 hal pokok itu harus harus terpenuhi dulu. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Betul. Apakah itu kita sudah memenuhi kriterianya itu apa saja? Adalah itu semuanya bisa kita pelajari bersama. Lalu yang kedua itu tujuan dan sasaran kita membangun Geopark itu apa? Itu tadi 1 itu adalah melestarikan sumber daya bumi. Bumi. Ya, di bumi itu tidak hanya geologi,
tetapi juga yang aspek warisan lain yang non geologi. Sehingga geopark kita itu akan lebih berjaya, dan geopark itu menginginkan itu ada hubung kait, tidak hanya keunggulan warisan geologi kita yang sekarang ini ada 15 itu, tapi juga hubungannya dengan warisan yang lain. Betul. Karena geopark, geo di dalam geopark itu artinya adalah bumi, Mother Earth. Beda dengan geodiversity, keragaman geologi. Geonya itu geologi, geoheritage, warisan geologi, geonya geologi. Tetapi untuk geopark itu bumi. Jadi harus ada keterkaitan antara warisan geologi dengan warisan yang non geologi lainnya. Itu satu, Jeta. Itu harus itu kita jayakan kelestariannya itu bagaimana. Lalu yaitu tadi yang berkaitan dengan penumbuhan nilai ekonomi tadi yang paling enak itu adalah melalui pariwisata. Lalu aspek yang lain itu adalah edukasi. Edukasi. Jeta. Edukasi itu bukannya kita itu ingin menggeologikan masyarakat, itu bukan, tetapi adalah memasyarakatkan geologi. Kita tidak akan menggeoparkkan masyarakat, tetapi memasyarakatkan geopark kepada khalayak ramai gitu. Lalu yang terakhir itu ya tentunya semuanya ini terkemas di dalam yang program kita pembangunan berkelanjutan. Apapun yang akan ini supaya bisa diturunkan kepada ya generasi selanjutnya nanti. Yaitu kalau itu sudah terpenuhi, itu saya kira melenggangnya itu akan mudah sekali, dan itu sudah sudah ada lah. Tinggal kita mencocok-cocokkan kriteria itu yang masuk di mana. Nanti yang jenjang yang berikutnya, karena kita dituntut warisan geologinya itu harus berskala internasional. Satu pun tidak masalah. Tapi lebih dari satu, akan lebih bagus lagi. Ya, nah ini rupanya Pak Tarto, Bapak-Bapak sekalian ini sudah kita mudah lah kalau hanya kriteria yang itu aja kami semua punya. Nah itu nanti kita akan bisa kita sampaikan nanti. Tapi itu tadi syarat untuk menjadi UNESCO Global Geopark, bukan kata saya, tapi itu kata UNESCO, itu tadi ada 4 hal pokok yang harus dipenuhi. Kemudian tujuan dan sasaran membangun geopark itu terpenuhi apa tidak. Ini kau Mbak. Baik, terima kasih Pak Anang. Jadi sebenarnya kalau misalkan dilihat ya, sebuah terbuk semua, kita sebenarnya sudah mendapatkan atau memiliki ciri-ciri itu ya, Pak Thomas ya. Yeah. Cuma mungkin saya penasaran juga kalau dari sebagai mitra nih, dari Pak Tarto sendiri, bagaimana kalau dari IAGI sendiri menilai kesiapan geopark dari sisi keilmuan dan teknisnya nih Pak, untuk menjadi UNESCO Global Geopark? Teknisnya gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kita mewadai banyak ahli geologi di dalam organisasi IAGI, dan kita tahu bahwa misi Geopark Jogja, misinya kan ada 4 pilar itu ya Pak. Ya. Artinya ada 1 pilar konservasi dan 2 pilar edukasi. Artinya kan kami akan lebih fokus untuk berkontribusi di pilar itulah dalam melaksanakan misi itu kan itu. Terkait teknisnya tadi salah satunya tadi Pak Thomas mengatakan ya salah satu tantangan itu terkait dengan pembiayaan. Kami pun kami punya ahli, tetapi penelitian itu perlu dana kan itu. Tadi Geopark Jogja sudah menandatangani berita acara kemitraan dengan IAGI. Tetapi IAGI sebagai organisasi profesi kan tidak punya penganggaran pendanaan itu. Oleh karena itu Pak Thomas kalau ya berkenan nanti kami juga ikut terlibat menjembatani penandatangan berita acara kemitraan antara Badan Pengelola Geopark dengan institusi, universitas di mana para anggota IAGI itu berada gitu. Agar apa? Misalnya kalau di UPN itu kan ada hibah internal itu. Kalau sudah ada tanda tangan itu kan nanti bisa ada kuota atau perintah Pak Rektor untuk ada pendanaan yang khusus untuk penelitian di salah satu atau salah 2 geosite di dalam geopark kan itu. Jadi itu kan akan lebih memudahkan di dalam mensupport terkait mengangkat Geopark Jogja menuju global UNESCO Global Geopark, Mbak Andra itu. Kemudian juga tadi
memasyaratkan geologi yang disampaikan Pak Hanang kan, Betul. barangkali akan lebih bagus juga nanti ke depan Geopark, Badan Pengelola Geopark Jogja bekerja sama dengan universitas untuk bisa memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke masyarakat. Insya Allah itu juga akan penting bagi kami karena kami juga dituntut memberi kontribusi untuk pengabdian pada masyarakat, salah satunya di universitas. Itu Mbak Andra mungkin. Jadi ada juga untuk pengabdian masyarakat untuk instansi-instansi gitu ya Pak ya, Ya, untuk itu memang- memasyarakatkan Iya. geologi tadi. Ya, salah satu Tridharma itu salah satunya kan pengabdian kepada masyarakat. Betul. Dan itu klop dengan tadi berita acara yang ditandatangani antara Geopark Jogja dengan IAG gitu Mbak Andra. Baik. Kalau dari Pak Wardi sendiri Pak tadi sudah sempat disinggung juga soal pendanaan begitu ya Pak ya. Karena memang untuk pengelolaan geopark sendiri pasti membutuhkan anggaran yang berkelanjutan begitu Pak Wardi. Ya. Dari Komisi C sendiri apakah akan mengawal pembahasan dan persetujuan APBD untuk memastikan program-program Geopark Jogja alokasinya memadai Pak untuk Ya. selanjutnya? Ya. Bosone Ngayo Jakarta Jerbasuki Mau bio. mau bio. Satu bahwa kita kepengen mencapai sebuah sasaran bagaimana masyarakat Jogja itu mengenal tentang geopark tadi. Baik dari jenisnya, lokasinya ada di mana, tingkatannya itu nasional atau UNESCO atau internasional. Ini kan kita harus sama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat agar kemudian masing-masing kita masyarakat ini merasa handar beni. Tahu handar beni ya Pak ya? Ini Apa itu, Pak? soalnya judulnya Rembuk Jogja. Jadi merasa memiliki terhadap warisan yang kita punya itu. Nah, saya sangat sepakat dengan Pak Dokter, Pak Thomas, Pak Dokter Tarto, Pak Thomas, Pak Hanan, bahwa sosialisasi sekarang ini kan Pak Thomas lagi melakukan sosialisasi ini Mbak. Di podcast ini kan sosialisasi. Betul. Lalu Pak Thomas gitu. Iya, lalu, Pak. Ya. Semoga nanti melalui podcast ini kemudian masyarakat banyak yang memutar nanti dalam video yang dibuat itu sehingga tujuan kita ke sana akan bisa sampai walaupun kami yakin Mbak tidak cukuplah dengan podcast dalam rangka kita melakukan sosialisasi sehingga ada beberapa sosialisasi yang entah itu daring ataupun offline itu perlu terus dikembangkan, juga branding terhadap potensi dengan pesan dari beberapa potensi yang tadi kita punya di tempat-tempat strategis yang beliau-beliau sampaikan tadi. Anggarannya piye terusan Kang Wardi kan. Nah, di dalam perda ini kita atur Mbak bahwa di dalam rangka kita melakukan pengelolaan terhadap geopark ini, anggaran ini pertama bisa datang bersumber dari pemerintah daerah. Artinya dari APBD. APBD ini sumber keuangannya kita lihat ada dua. Ya, APBD dari pendapatan murni kita dan juga dari dana keistimewaan. Karena walaupun gini itu dalam era APBN kabarnya dari anggaran DAIS kita turun gitu. Tinggal 500 miliar. Semoga itu tinggal sebuah rencana Pak. Artinya nanti itu realisasinya kembali ke lebih dari 1 triliun ya Pak Thomas ya. Iya, Pak. Amin. Amin Pak. Harapan kita adalah seperti itu. Kemudian sumber yang ketiga adalah dari masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pihak-pihak lain dengan anggaran yang sah Pak. Jadi pengandikan dari Pak Tarto tadi adalah sesungguhnya sudah piyayi yang tanggap ing sasmito. Beliau bahwa ada anggaran dalam rangka perwujudan Tridharma perguruan tinggi sehingga harus mengeluarkan dana untuk kegiatan suatu misal nanti yang temu para ahli internasional itu tadi itu butuh anggaran ini dibutuhkan sebuah wadah ya. Betul. Dibutuhkan sebuah legalitas. Nah sehingga di dalam perda ini kita wadahi juga bahwa anggaran itu juga bisa datang dari pihak lain dengan sumber-sumber yang sah Mbak. Contoh dari perguruan tinggi, dari swasta, dan lain sebagainya. Baik, jadi banyak sekali sebenarnya mitra juga yang bisa
untuk berkolaborasi mengenai anggaran ini juga ya Pak ya. Iya, Dan nanti iya. mungkin akan kita bahas juga Pak kebijakan strategis untuk pengalokasian anggaran ini sendiri. Nanti setelah segmen berikut ini akan kita lanjutkan kembali. Tetap Iya. di Rembu Ceria. Baik Sobat Rembu, kembali lagi di segmen terakhir pada podcast Rembuk Jogja kali ini. Tadi sudah kita bahas mengenai strategi dan kebijakan pengalokasian pembiayaan untuk pembangunan dan juga fasilitas sarana prasarana di area Geopark itu sendiri. Lanjut lagi mungkin Pak Wardi, tadi sudah kita bahas sedikit tadi tentang strateginya seperti apa Bapak untuk pembiayaan. Sebenarnya di sini adalah yang perlu dibangun adalah sebuah komitmen, Mbak. Tetapi rencana anggaran itu kan yang preso persis itu terhadap kebutuhan itu kayak apa itu kan justru bukan datang dari kita, Betul. tapi dari Pak Thomas, dari beliau Pak Tarto, dari Pak Hanang yang dari BRIN itu dalam rangka kemudian kita melakukan konservasi ataupun edukasi terhadap geopark kita ini. Sekali lagi muaranya kan dengan warisan yang kita punya ini muaranya kan itu potensi yang perlu kita konservasi gitu, perlu kita kelola begitu ya Pak ya. Yang manfaatnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Betul. Dengan tetap memperhatikan ekosistem, memperhatikan faktor lingkungan dan lain sebagainya itu. Nah, komitmen yang harus kita bangun adalah ini akan mengelola apa? Input yang dibutuhkan apa, outputnya apa, outcome-nya nanti bagaimana kan begitu. Betul. Ini semuanya kan harus kita pahami dengan baik gitu, harus kita pahami dengan baik sehingga tidak ada istilah yang ngoyo woro itu kenapa Pak Anang? Ya ngoyo woro ya. Ya, artinya bahwa sesuatu itu direncanakan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar mimpi, bukan sekedar keinginan kan begitu. Betul. Nah, komitmen yang kita bangun adalah seperti itu dengan kita tetap akan berkiblat pada regulasi aturan yang ada. Setiap kita akan melakukan kegiatan pembangunan ini wadahnya adalah bagi kita adalah APBD. Betul. Ya, nah rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah ini sesungguhnya perspektifnya adalah bagaimana kita bisa mengelola uang dengan cara transparan dan sebesar-besarnya untuk memberikan perhatian kepada masyarakat. Kan begitu komitmen yang kita bangun. Nah, saya punya keliru di elingi loh Pak Tarto. Baik, mungkin Pak Thomas melanjutkan kembali. Selain dari APBD atau dana dari pemerintah, mungkin ada pembiayaan non pemerintah, mungkin misalnya dari kemitraan swasta atau mungkin dari dana Dalam IS mungkin perda Pak yang kita. bisa untuk Kita wadahi bisa. pengelolaan geopark Ya, sendiri. betul sekali Mbak Andra. Jadi sebagai contoh praktek nyatanya, itu pada tahun kemarin itu ketika kita proses untuk pengajuan geopark nasional, kita dibantu dari swasta. Dari beberapa panel interpretasi itu, kita dibantu oleh BPDDY dan oleh Bank Bantul, Mbak. Jadi beberapa informasi yang dipasang di Kulon Progo dan di Sleman itu dibantu oleh BPDDY. Kemudian untuk panel informasi di Gembok Pasir itu adalah bantuan dari Bank Bantul, Mbak. Jadi tentu kalau kita hanya mengharapkan dari anggaran pemerintah, tentu saja anggaran yang ada itu diperebutkan oleh banyak OPD dengan banyak kepentingan dan prioritas. Betul. Tentu tidak selalu kita bisa mendapatkan porsi yang ideal. Tentu kita sebagai pelaksana itu harus punya komitmen dan kreativitas untuk bisa tetap melaksanakan program kita, Mbak. Salah satunya melalui CSR itu, Mbak. Jadi kita tetap berupaya supaya bagaimanapun kondisinya kita berusaha untuk melaksanakan program pengelolaan geopark ini secara maksimal, Mbak. Baik. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dana dari mitra-mitra swasta gitu juga banyak untuk pendukungnya Pak ya. Dan ini alhamdulillah mengcover begitu Bapak untuk sementara ini mengcover, Mbak. Tapi tentu faktor eksternal misalnya efisiensi dan macam-macam juga akan mempengaruhi kita. Kita tidak menyerah. Kita berusaha untuk memfilter atau membuat skala prioritas dari setiap kegiatan kita, yang mana yang memang harus dilaksanakan, yang mana yang bisa ditunda maupun kita kemunah supaya tetap berjalan, Mbak. baik. Berarti gimana caranya agar semua bisa tercover gitu ya Pak bentuk ya. kreativitas, Mbak. Dalam bentuk kreativitas. Baik, kalau untuk Pak Hanang sendiri Pak, kalau dari penilaian IUGS sendiri kan ada kategori hijau, kuning, orange dan merah ya Pak ya.
Nah itu untuk strategi konkretnya sendiri dari Badan Pengelola Geopark Jogja untuk memastikan masuk kategori yang diinginkan seperti apa ini Pak? Oke, terima kasih. Jadi satu yang paling penting karena kita itu mengayun langkah kita untuk menjadi UNESCO Global Geopark, ya, warisan geologi kita itu harus berskala internasional. Betul. Nah ini sudah ada 15, sebenarnya banyak, tapi 15 saja dulu lah yang kita nganukan, karena itu akan menjadi tanggung jawab kita. Semakin banyak yang kita tanggung jawabi, mungkin juga kita nggak nganu 15 saja, mungkin sulit barangkali nanti kalau lebih dari 15. Tapi itu akan kita simpan gitu loh, sebagai database. Nah ini sekarang itu dalam timik kita untuk apa namanya, untuk bagaimana sih menarasikan warisan geologi kita itu maknanya adalah internasional. Dan ini sudah ada kisi-kisinya, sudah ada petunjuknya, sudah ada pedomannya dari yang namanya IUGS, International Union of Geological Science. Seperti Pak Tarto ini, perkumpulan apa namanya internasional yang bergerak di bidang kebumian, khususnya untuk di geologi. Nah ini adalah partner dari UNESCO untuk menentukan setiap geopark yang diusulkan dari negara manapun, karena syaratnya itu warisan geologinya satu aja, itu harus internasional. Nah ini diminta untuk mitra itu tadi, menjadi partner, menjadi mitra untuk menilai. Misalnya kita akan mengajukan yang Jogja ini, mana saja atau yang berskala internasional. Nah inilah yang perlu kita apa namanya, yang perlu kita jayakan. Ada 11 kriteria dari UNESCO yang namanya itu karakteristik geologinya, yang ada di geopark yang ada di kita ini, yang di Jogja. Dari sisi batuan, dari sisi fosil, dari sisi mineral, dari sisi bahaya geologi, Morfologi. ada 11. 10 itu teridentifikasi dengan mudah bisa ditentukan gitu loh. Kecuali satu. Apa itu Pak? Tumbukan benda angkasa yang pernah menumbuk Jogja. Mungkin kita kan ada meteorit. Betul. Meteorit jatuh. Ya nauzubillah, jangan sekarang, kalau itu kita kejatuhan meteorit ya berbahaya tadi. Nah ini kalau itu ada, itu 11 yang diinginkan oleh UNESCO, kriteria geologi itu bisa kita penuhi. Nah itu kalau bisa, nah itu iyalah. Nah ini kita sedang dimi-dimi untuk menyusun itu semuanya. Kita semua berkolaborasi. Bagaimana sih menarasikan warisan geologi itu kita pepetkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh IUGS itu tadi. Dan kita boleh nganulah itu perkara yang tidak ini ya. Nanti dari situ itu akan dinilai oleh teman-teman dari IUGS. Penilaiannya itu adalah secara desktop saja. Desktop itu artinya dia hanya menilai itu dari apa yang dia dengar dari internet, dari publikasi, itu saja. Mereka tidak melakukan penilaian ke kita. Oh inilah yang internasional, tidak. Mereka hanya akan menilai secara desktop saja. Nah itulah yang akan kita kerjakan. Nyuwun pandongo kita semua gitu. Itu semuanya apa namanya bisa enggak sulit lah. Yang sulit itu nanti adalah mempertahankan. Betul. Untuk membangun. Betul tidak sekali sulit. Pak Anang. Nah ini berkaitan dengan mempertahankan ini Pak. Pak Tarto mungkin, ini pengakuan UNESCO ini kan harapan kami kan sebuah proses berkelanjutan ya Pak ya. Nah nanti untuk peran IAGI sendiri ke depannya untuk memastikan Geopark Jogja tidak hanya diakui tetapi juga berkembang dan menjadi pusat edukasi geosains yang terkemuka ini seperti apa Pak Tarto? Ya, artinya pertama kami ingin menjadikan setiap geosite itu menjadi laboratorium alam bagi pembelajaran anak didik kami di ilmu kebumian ya. Biologi, mungkin geografi dan lain sebagainya ya. Kemudian kami juga ingin tentu saja mensosialisasikan dan juga membranding geosite itu yang tadi disampaikan Pak Anang kan mempunyai arti internasional yang signifikan itu Pak. Terkait dengan ini kebetulan 3 bulan yang lalu ya kami sebagai pengurus daerah itu mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah pertemuan ahli geologi Indonesia dan Asia Tenggara gitu, yang akan dilaksanakan di tahun 2026 itu. Jadi insya Allah kan dengan kegiatan itu ya, nanti kan kami akan menyampaikan atau juga melaksanakan field trip ke tempat-tempat geosite yang ada di Geopark Jogja kepada teman-teman yang dari geologi
di luar Indonesia kan, khususnya ASEAN. Biasanya memang juga dihadiri beberapa ahli geologi di Australia, mungkin Cina dan lain sebagainya untuk hadir di dalam kegiatan yang namanya GOC gitu. GOC dan kebetulan tahun ini tahun 2006 kan bersamaan dan kami sudah ditetapkan ditunjuk untuk menjadi tuan rumah. Jadi juga momentum yang baik untuk mensosialisasikan kepada seluruh ahli geologi di Indonesia, ahli geologi di dunia, khususnya Asia Tenggara, terkait dengan kita ingin mengangkat Geopark Jogja menjadi UNESCO Global Geopark gitu, Pak. Luar biasa. Berarti ini kesempatan ya Pak ya untuk kita menunjukkan potensi-potensi yang ada di Yogyakarta. Ya. Yogyakarta khususnya Pak ya. Baik, mungkin ada closing statement dari masing-masing narasumber kita pada hari ini. Mungkin dari Pak Anang, mungkin ada harapan atau pesan begitu untuk Sobat Rembuk di rumah agar dapat bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dan juga warisan geologi. Bapak silakan. Terima kasih. Khususnya yang untuk ayunan langkah kita menuju Geopark Global ini, kita itu memerlukan ketekunan, kemudian kolaborasi secara sinergi, dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah sosialisasi, Mbak. Betul. Sosialisasi tapi tadi sudah banyak kita nganukan ya. Itu adalah untuk apa? Adalah untuk meyakinkan terutama kepada saudara-saudara kita yang tinggal di masing-masing geosite itu. Tak kenal mungkin tak sayang. Misalnya kita bangunkan, kita sosialisasikan kepada saudara kita yang ada di Nanggulan. Bapak Ibu, di Jenengan itu ada batu yang umurnya 40 juta tahun yang lalu. Wah, kan gitu ya. Nah, dia bisa cerita kemana-mana. Nah, kalau ada barang yang dia bisa yang bisa menjadi daya tarik, kemudian menjadi kebanggaan, nah itu kan sudah nilai plus gitu loh. Dia bisa melestarikan lingkungannya, lestari terbangunlah semuanya. Jadi untuk ada tadi itu ketekunan, kemudian ada kolaborasi, dan yang paling penting itu adalah sosialisasi. Dan kita harus bersatu untuk teguh. Pastilah langkah kita itu akan diridhoi sama yang Maha Kuasa. Jadi kita bersinergi dan berkolaborasi dari berbagai segmen begitu ya, Sobat Rembuk Jogja. Pak Thomas mungkin ada harapan dan juga pesan? Tentu kita sebagai warga Jogja selayaknya dan sepantasnya kita juga memahami apa yang kita diami, apa yang kita pijak. Bagi orang Jogja akan sangat pripun nggih. Kita rugi kalau kita sebagai orang Jogja tinggal di sini berpuluh tahun tapi kita tidak memahami bumi Jogja. Betul. Jadi Geopark ini menjadi salah satu wacana atau wahana untuk kita belajar mengenal alam kita. Begitu Mbak. Semoga dengan kita semakin mengenal, kita semakin peduli dan ikut andil untuk melestarikan bumi Jogja. Baik, jadi harus kenal dulu, kita makin peduli dan kita juga bisa bersama-sama untuk melestarikan begitu ya Pak ya. Bumi kita tercinta. Mungkin ada tambahan dari Pak Tarto, monggo silakan Pak. Harapan dan juga pesan mungkin untuk Sobat Rembuk di rumah. Terima kasih. Selama ini sering juga orang hanya punya pemikiran geologi pertambangan itu hanya tentang tambang yang merusak lingkungan. Tetapi geologi itu juga tentang konservasi dan mitigasi. Jadi insya Allah kami semua anggota YAGI, khususnya Pemda Yogyakarta, siap untuk memangku Hayuning Bawono, khususnya Geopark Jogja. Itu Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak Tarto. Mungkin Pak Wardi ada tambahan closing statement Bapak, silakan. Matur nuwun. Kepada semua saudara-saudara kita yang ada di Jogja. Pertama, saya matur nuwun pada Pak Thomas, Biro PIW, yang telah melakukan sosialisasi. Yang kedua, sudah kita dengarkan bareng, kita rasakan bareng para ahli sejauh mana berpartisipasi terhadap kita yang ada di Yogyakarta ini dalam rangka peduli terhadap pembangunan secara menyeluruh. Dan pada sore ini kita bicara Geopark bersama beliau Bapak Dr. Tarto dan Pak Anang nyuwun duka titelipun kalau mau dereng nyentel. Yang sudah sama-sama berpartisipasi dan menurut saya begini, semua kita adalah kader-kader pembangunan. Monggo melalui Rembuk Jogja menika kita berpartisipasi aktif dalam rangka kita ingin mewujudkan
pembangunan yang merata, dengan percepatan yang jelas, dengan pemerataan yang jelas, sehingga masyarakat Jogja momentum pada sore hari ini adalah melalui Geopark nanti bisa terangkat pembangunannya dan bisa terangkat pertumbuhan ekonominya, bisa terangkat kesejahteraannya. Amin. Ini yang sangat kita harapkan dengan rembuk Ngayu Yogyakarta sesuai dengan budaya yang ada, yang adiluhung, budaya yang kita miliki di Yogyakarta. Matur nuwun, lepat ngapunten. Iya, Bapak, terima kasih banyak sekali lagi untuk para narasumber kami pada hari ini. Ada Pak Tarto, Pak Wardi, Pak Thomas, Pak Hanang. Terima kasih banyak Bapak. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan yang lebih baik lagi dan sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Baik, Sobat Rembuk Jogja, menjaga dan melestarikan bumi kita tentu membutuhkan komitmen dan kontribusi banyak pihak. Ada filosofi Jawa yang mungkin tadi sudah Pak Wardi sampaikan, Hamemayu hayuning bawono kapurbo waskitaning manungso. Yang artinya mengupayakan alam semesta agar menjadi indah dan lestari dapat ditentukan atau dipengaruhi oleh kebijaksanaan dari manusia atau penghuni alam itu sendiri. Maka mari kita bersama terus bersinergi melestarikan dan menjaga keistimewaan bumi kita sebagai warisan untuk anak cucu kita ke depannya. Akhir kata dari saya, Andra Puspitaloka. Terima kasih banyak untuk Sobat Rembuk yang sudah menyimak sampai akhir podcast pada hari ini. Salam sehat untuk semuanya. Nantikan episode Rembuk Jogja selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jogja istimewa.